Yo halo, kali ini ada tablet murah lagi, tapi ini dari Axio dengan tipe MyTab 8G. Ini kemungkinan unit cuci gudang ya, tapi kalau lihat dari logo Axio-nya, ini produk nggak yang jadul-jadul banget. Dan dari boxnya sih ini masih segel, berarti kondisi baru lah ya. Saya beli di Shopping itu harganya 490.000 dengan spek yang menurut saya masih menarik lah untuk di harga segitu. Tapi ya belum tahu juga aslinya gimana. Jadi nggak usah makin dilamain, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit tabletnya. Ditaruh dulu. Terus ada kertas-kertas kartu garansinya. Murah perawatannya, gampang spare partnya, dan terjamin kualitasnya. Wah, tapi emang service centernya ini banyak juga ya. Terus ada buku manualnya, tapi lebih ke selembar kertas gede gitu sih yang dilipat. Lanjut, dapat softcase, transparan, tapi seperti yang udah-udah warnanya ini udah kuning. Apalagi kalau dipakai, gampang banget kuningnya nih. Terus ada pelindung layar, ini bukan yang kaca atau keras gitu ya, ini yang biasa aja. Dapat kabel data yang masih micro USB, dan kabelnya ini tipis loh. Terus masih dapat adaptor atau charger dengan output 5 volt 2 ampere. Nah, yang ini lumayan berisi ya, kayaknya aman deh dipakai. Udah, nggak ada apa-apa lagi, tinggal silika gelnya aja nih. Dan inilah isi box dari Axio MyTab 8G. Lanjut, cekin unitnya. Oke, jadi di sini ada informasi tentang speknya. Tapi biar videonya nggak sampai di sini aja, jadi langsung dikletek aja. By the way, ini udah ada pelindung layarnya juga. Tapi nggak enak amat ya dilihatnya, acak-acakan. Ya udah, dikletek aja, part 2. Nah, jadi penampakan tabletnya kayak gini. Di bagian depannya ini ada layar 8 inch. Atasnya ada earpiece dan kamera 2 megapiksel. Kalau bawahnya kosong ya. Di sisi kirinya ada tombol pengatur volume dan power. Terus ada lubang kayaknya buat restart paksa nih, dicolok gitu. Di sisi bawahnya cuma ada mikrofon. Di sisi kirinya kosong, tapi ada segelnya gitu ya. Kalau di sisi atasnya, ini ada banyak lubang, yaitu micro USB, slot micro SD, slot micro SIM, dan jack audio. Untuk di bagian belakangnya kayak gini, ada kamera 5 megapiksel, lampu flash, tulisan Axio, stiker IMEI, dan lubang speakernya. Untuk warna depannya ini hitam, tapi belakangnya agak ke abu-abuan gitu. Kayaknya cuma ada satu warna ini ya. Dan ngelihatnya ini tuh jadi inget sama tablet SPC L80S yang sempat viral di 2 tahun yang lalu. Terus bahannya ini plastik, biasa aja, finishingnya doff, nggak bagus-bagus banget. Untuk ukuran bodinya ini masih tergolong compact dan nggak yang berat juga. Terus ini tuh simple ya, soalnya slot SIM dan micro SD-nya tinggal masuk aja nih. Nggak ditutupin atau pakai SIM tray gitu, memudahkan. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Axio MyTab 8G. Langsung cek ke setelan. Nah, untuk OS-nya ini pakai Android versi 10 dengan patch keamanan di 5 Mei 2020. Terus untuk RAM-nya udah kepake sekitar 1,1 GB dari total 3 GB dan sisanya 1,9 GB. Sedangkan memori internalnya sisa 26 GB loh dan udah kepake 6 GB dari total 32 GB. Lumayan irit nih. Soalnya nggak ada tambahan aplikasi bawaan yang aneh-aneh. Paling dari pasukannya Google aja nih, yang nggak bisa di-uninstall secara bawaannya. Tapi ya nggak banyak juga sih ini, masih oke lah. Tapi kalau ngomongin kameranya, ya nggak seoke itu. Apalagi ini tablet, terus murah pula. Jadi gini nih hasil kameranya. Hasil rekaman video dari Axio Pico bukan Pico Tab, MyTab 8G. Nggak Jadi kelihatan gimana? apa. Nggak kelihatan apa-apa. Kalau ngerekamnya pas di cahaya yang kurang kayak malam-malam gitu emang hasilnya jadi nggak kelihatan ya. Tapi kalau ada cahaya yang lumayan kayak gini ya
sama aja sih jelek. Tablet ini dirilis sekitar tahun 2021, pas lagi maraknya WFH atau sekolah online gitu. Untuk info harganya dulu nggak begitu jelas, tapi kemungkinan sekitar sejutaan waktu itu. Berarti untuk harga sekarang udah turun setengahnya atau lebih ya. Untuk spesifikasinya, Axio Mate 8G ini menggunakan chipset MediaTek MT8765WB dengan RAM 3GB dan internal 32GB. GPU-nya pakai PowerVR ROG GE8100 dengan layar 8 inch IPS HD, jaringannya ini 4G, baterainya 4000 mAh, dan OS-nya Android 10. Dengan spek segitu, masih cukup menarik kalau menurut saya, karena ngelihat harganya yang sekarang sekitar 400 ribuan, tergolong murah kan? Mungkin kalau ada kekurangannya bisa dimaklumin lah, tapi tetap aja saya bakalan review beberapa hal yang ada di tablet ini. Untuk performanya, saya rasa udah cocok lah di harga segini. Bahkan bisa dapetin RAM 3GB dan internal 32GB. Secara skor Antutunya memang cuma dapat sekitar 60 ribuan. Kecepatan storage-nya read sekitar 133 MB per second dan rate-nya 86 MB per second. Untuk multitouch-nya ini bisa 5 sentuhan sekaligus. Terus kalau sensornya ini hampir kosong melompong ya. Secara performa pemakaian nggak yang parah-parah banget sih. Mau dipakai chattingan masih bisa. Multimedia macam nonton video di YouTube masih bisa juga. Atau yang lainnya juga masih support lah karena ini pakai Android versi 10. Cuma kadang emang perlu agak sedikit sabar aja pas jalanin aplikasinya, apalagi yang berat. Tapi ini nggak separah handphone Aldo yang sebelumnya saya bahas loh. Padahal ini lebih murah ya. Oh iya, kalau pas awal-awal emang kayak macet gitu nih. Soalnya ada update Google Service di latar belakang. Pas udah selesai jadi normal kok. Terus tablet ini juga support OTG buat transfer-transfer atau nyambungin perangkat lain. Bahkan bisa juga dijadiin monitor, pakai aplikasi USB kamera dan pakai alat HDMI video capture USB. Lumayan kan? Kalau buat main game masih bisa yang nyantai-nyantai atau yang ringan deh. Kalau semacam Mobile Legends bisa di settingan rata kiri ya. Paling masih ada sih frame dropnya. Cuma kalaupun mau dipaksa main ya bisa-bisa aja. Lanjut, buat layarnya yang 8 inch masih oke lah, asik buat multimedia atau sekedar penggunaan lainnya. Gak kekecilan dan gak kegedean juga buat sebuah tablet. Bezel samping layarnya ini masih oke lah, karena belum pakai desain kekinian. Untuk layarnya ini masih HD ya, nggak berharap tajam gitu. Warnanya tergolong masih baik, kecerahannya standar aja, sudut pandangnya oke, udah pakai panel IPS, tapi kacanya ini masih mantul banget, gak enak nih. Selain itu, kacanya ini berasa lemah. Ini saya baru pakai beberapa hari dan gak yang barbar atau suka dibawa-bawa, tapi udah ada lecet tipis-tipis gitu nih. Pantesan bawaannya dikasih pelindung ya, 2 lagi. Dan saya rasa wajib itu dipakai. Kalau untuk suaranya emang nggak begitu kenceng sih, dan kualitasnya standar aja nih. Nah, kalau untuk sinyalnya, karena ini produk resmi Indonesia, jadi otomatis aman, tenang aja, muncul. Cuma kenapa ini malah yang nampil jaringannya 3G? Padahal 3G di daerah saya itu udah nggak kedetek dari beberapa perangkat yang pernah saya coba. Dan tablet ini tuh sebenarnya kan udah 4G ya. Saya coba ubah-ubah settingannya bahkan jadi LTE only, itu tetap aja yang nampil 3G. Tapi pas saya coba buat internetan, speednya ya standar 4G, dan nggak yang buruk-buruk banget kok. Jadi mungkin sebenarnya ini 4G, tapi yang tampil di sini malah 3G. Aneh kan? Tapi ini ya udahlah. Mungkin yang penting baterainya nih. Pas awal-awal saya pakai, nggak tahu kenapa ini kayak boros banget. Dan lama banget ngecharge-nya juga. Tapi lama-lama setelah beberapa kali charge itu udah mendingan. Untuk screen on time pemakaian saya bisa dapat sekitar 4 jam. Dan ngecharge-nya dari 15% sampai full itu 5 jam. Lama banget ya. Di harga 400 ribuan, saya rasa tablet ini masih oke, dengan performa dan embel-embel yang udah saya jelasin.
Yang penting kalau mau beli ini coba disesuaikan dulu sama kebutuhannya. Dan kalau udah beli bisa antisipasi juga dari beberapa masalah yang udah saya jelasin. Ya semoga masih bisa bermanfaat lah. Oke, jadi itulah tablet murah yang speknya lumayan menarik, yaitu Axio MyTab 8G. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.